Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Kusuma Diwardani, Marcia Adelia Sari, Zidni Kamalia Noviana, Raka Brahma Hernanda, dan Ayu Ananti akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi Sejarah Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Definisi ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi bahasa seperti kalimat, kata, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan itu secara umum memiliki 3 aspek, diantaranya aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Aspek fonologis adalah aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Kemudian aspek morfologis adalah aspek yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, sedangkan aspek sintaksis adalah aspek yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, sampai ke ejaan yang sudah disempurnakan. Ejaan yang diterbitkan pertama kali itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini itu diterbitkan pada tahun 1901. Pada saat itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda yang bernama Charles A. van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan orang Belanda. Kemudian, pada slide 4, saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen, yaitu huruf, gabungan huruf, diftong atau diakritik, dan contoh penggunaan dalam kata. Yang pertama, huruf C. Contoh penggunaannya yaitu jang atau sajang. Yang kedua, huruf OE. Contoh penggunaannya yaitu kamoy atau eomor. Kemudian yang ketiga di J, yaitu dijojur, dan satu. Yang keempat yaitu di J, contoh penggunanya yaitu dijojo, cantik. Kemudian yang kelima NJ, yaitu nyanji, nyunja. Kemudian yang keenam CH, contoh penggunanya khawatir, khusus. SJ, syahrir, syarat. Kemudian tanda diakritik, yaitu makmur, rakyat, Jumat, maaf. Tanda diakritik yaitu tanda titik 1 di atas. Angka 2 untuk tanda pengulangan, yaitu pura-pura dan kura-kura. Ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 BHG-A, kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan republik. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal, yaitu OE, yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya Jumat, Jumat rakyat, maaf, menjadi maaf. Ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tahun 1954,
Profesor Muhyamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai oleh Priyono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan mengubah ejaan menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan oleh kedua negara. Karena dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia memiliki bahasa yang mirip. Namun, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang disempurnakan ini atau bisa dibilang adalah lanjutan dari pasti udah kenal dong sama yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan mantan ejaan nggak jauh berbeda dari ejaan ini yang paling awet. Hanya ada ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain terdiri dari unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, dalam ejaan pelafalan istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti dan penggunaan cetak lirik ekstra. Selain itu, huruf menjadi kalbu, v, guerrilla menjadi dan yet yang terectal dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftok, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftok yang berlaku antara lain A, I, AU, EI, OU. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elips digunakan dalam kalimat yang tidak sesuai dalam dialog. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap. Perbedaan ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, dan EYD. Dapat kita lihat bahwa ejaan Van Ophuijsen dan juga ejaan Suwandi itu memiliki huruf ejaan yang hampir sama. Yang berbeda adalah dalam huruf ejaan UE yang terdapat pada ejaan Van Ophuijsen dan juga huruf ejaan U yang terdapat di ejaan Suwandi. Kemudian ejaan yang disempurnakan itu adalah bentuk sempurna dari kedua ejaan tersebut, yaitu ejaan Van Ophuijsen dan juga ejaan Suwandi. Disempurnakan seperti TJ disempurnakan menjadi C, DC menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, SJ menjadi SY, dan U tetap sama U. Ekstra menjadi ekstra, kalb
menjadi kalbu. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.